Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur, menyelinap di sela-sela pohon kelapa yang berderet di pinggir desa terpencil itu. Widodo, pria berusia 53 tahun dengan wajah penuh garis-garis keras, berjalan menyusuri pematang sawah menuju ladang, tempat ia bekerja sebagai buruh tani. Tubuhnya kurus, tapi tangannya kuat, terlatih oleh puluhan tahun mengayun cangkul di bawah terik. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis berkibar ditiup angin pagi, dan matanya menyipit menahan silau. Di pundaknya tergantung kain lusuh yang ia gunakan untuk mengelap keringat. Hidupnya sederhana, tapi akhir-akhir ini beban yang ia pikul terasa lebih berat dari cangkulnya. Hutang menumpuk, dan setiap malam ia terbangun dengan dada sesak, memikirkan bagaimana membayar rentenir yang tak pernah lelah menagih. Widodo hidup sendiri bersama putri tunggalnya, Sari, di sebuah rumah kayu kecil di ujung desa. Istri Widodo pergi entah kemana sejak Sari masih duduk di bangku SMP, meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Widodo bukan pria yang suka mengeluh, tapi ia sering menatap langit malam, bertanya-tanya, apa salahnya hingga hidupnya begitu sulit. Meski keras kepala, ia menyayangi Sari lebih dari apapun. Meskipun ia tak pandai menunjukkannya. Kamu jangan sampai susah kayak bapak, katanya sering pada Sari, dengan nada yang lebih mirip perintah daripada nasihat. Sari, gadis berusia 22 tahun, adalah kebalikan dari ayahnya dalam banyak hal. Wajahnya lembut, dengan mata coklat besar yang selalu menyimpan kewaspadaan. Ia pendiam, tapi di balik sikap sopannya tersimpan keteguhan yang membuatnya tak mudah goyah. Setiap hari, ia berjalan kaki ke toko pakaian di tengah desa, tempat ia bekerja sebagai penjaga. Gajinya kecil, hampir tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi membantu Widodo melunasi hutang. Pemilik toko, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, sering memarahinya untuk hal-hal kecil. Barang yang salah susun, senyum yang kurang lebar. Tapi Sari hanya mengangguk, menahan keluh di hati. Kerja lain susah dicari, gumamnya pada diri sendiri setiap kali ingin menyerah. Setiap senja, saat matahari tenggelam di balik bukit dan langit berwarna jingga, Sari berjalan pulang melewati jalan utama desa yang membelah sawah hijau. Di ujung jalan, dekat peranggok bambu yang reot, sekelompok pemuda desa selalu nongkrong. Mereka dipimpin oleh Danu, pria berusia 25 tahun dengan senyum lebar dan sikap yang terlalu percaya diri. Danu punya pesona alami, rambut ikal, kulit sawo matang, dan suara yang nyaring saat tertawa. Tapi kelakuannya sering kelewatan. Sari, cantik banget sih sore ini, teriak Danu suatu sore, disambut tawa teman-temannya. Sini dong temenin kita nyanyi, tambah yang lain memetik gitar sumbang. Sari menunduk mempercepat langkah, wajahnya memanas karena malu. Ia benci melewati jalan itu, tapi tak ada rute lain menuju rumahnya. Baikkan sajalah, katanya dalam hati, meski godaan itu selalu membuatnya risih. Di rumah, Widodo sering sudah menunggu di teras, duduk di kursi bambu yang berderit. Rumah mereka sederhana, dinding kayu yang mulai lapuk, atap seng yang bocor di musim hujan, dan perabot yang hanya secukupnya. Malam itu seperti biasa, mereka makan malam bersama di teras dengan menu tumis kangkung yang Sari petik dari pinggir sungai belakang rumah, dan ikan asin yang dibeli dengan sisa uang mingguan. Cahaya lampu kuning menerangi meja kecil, menciptakan bayangan panjang di dinding. Bapak kenapa sih kok melamun terus? Tanya Sari, menatap ayahnya yang menyuap nasi dengan gerakan mekanis. Widodo menghela nafas, matanya menatap piring. Gak apa-apa, cuma capek, Nduk, jawabnya, tapi nada suaranya berat. Sari meletakkan sendoknya, alisnya berkerut. Kalau ada apa-apa, bilang sama aku, Pak. Kita kan tinggal berdua.
Widodo tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Kamu urus kerjaanmu saja. Urusan bapak biar bapak yang selesaikan. Sari ingin mendesak, tapi ia tahu sifat ayahnya, keras kepala dan tak suka dikasihani. Ia hanya mengangguk, meski rasa khawatir terus menggerogoti hatinya. Malam itu saat Sari sudah masuk ke kamarnya yang kecil, Widodo masih duduk di teras, menatap bintang-bintang yang berkelip redup. Pikirannya kalut. Pagi tadi, Pak Haji Muin, rentenir desa, datang menagih hutang yang sudah berbulan-bulan tertunggak. Kalau minggu depan gak lunas, tanah kebunmu aku sita, ancamnya dengan suara dingin. Widodo tahu itu bukan gertakan. Pak Haji tak pernah main-main. Ia memegang kepalanya, merasa dunia menekannya dari segala sisi. Aku harus cari jalan, gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba ketukan di pintu depan memecah keheningan malam. Widodo mengerjap, terkejut. Siapa yang datang jam segini? Ia bangkit, berjalan pelan menuju pintu. Saat membuka, ia melihat Bram, duda kaya berusia 42 tahun, yang terkenal di desa karena rumah besar dan sawah luasnya. Bram berdiri dengan setelan rapi, rambutnya disisir ke belakang. Senyum percaya diri menghias wajahnya. Sugeng dalu Pak Widodo, sapanya ramah. Suaranya halus tapi penuh wibawa. Boleh masuk? Pak Widodo mengangguk meski bingung. Di ruang tamu yang sempit, Bram duduk di kursi kayu. Tangannya bertopang di lutut. Widodo memanggil Sari yang keluar dari kamar dengan wajah penuh tanda tanya. Ada tamu, buatkan teh, kata Widodo. Sari mengangguk, tapi sebelum masuk dapur, ia mengintip dari balik pintu. Bram, apa maunya dia kemari? Pikirnya, mengenali sosok itu dari cerita-cerita desa. Setelah teh disajikan, Bram tak berbasa-basi. Pak Widodo, saya kesini karena niat serius. Saya ingin melamar Sari sebagai istri, katanya, menatap Widodo dengan mantap. Sari yang berdiri di dekat pintu menahan nafas. Widodo terdiam, matanya melebar sesaat sebelum kembali tenang. Sari anak saya masih muda, Mas Bram. Saya rasa dia belum siap, jawabnya, tapi nada suaranya menyiratkan pertimbangan. Bram tersenyum, tak terpengaruh. Saya paham, Pak, tapi saya menawarkan hidup yang lebih baik untuk Sari dan keluarga ini. Kata-kata itu menggantung di udara, penuh makna. Sari melangkah maju, suaranya pelan tapi tegas. Maaf Mas Bram, saya belum mau menikah sekarang. Saya masih ingin fokus bantu Bapak, kata Sari. Bram menatapnya, senyumnya tak pudar, tapi ada kilat kecewa di matanya. Baiklah Neng Sari, saya hormati keputusanmu, tapi pintu rumah saya selalu terbuka. Ia bangkit menyalami Widodo, lalu pergi ke malam yang gelap. Setelah pintu tertutup, Widodo menatap Sari dengan ekspresi sulit dibaca. Kamu yakin nolak dia, Nduk? Dia orang kaya loh, bisa membantu kita. Sari menggeleng pelan. Saya kan belum kenal dia lama, Pak. Lagi pula saya gak mau nikah cuma buat duit. Widodo menghela nafas panjang, tak berkata lagi. Ia kembali ke kamarnya, membuka laci tua di sudut ruangan. Di dalamnya tersimpan kalung perak, sederhana, peninggalan istri yang tak pernah ia ceritakan pada Sari. Ia memegang kalung itu, jari-jarinya menggenggam erat. Harus ada cara lain, gumamnya, suaranya penuh tekad yang baru lahir. Sementara malam semakin larut, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan. Di kamarnya, Sari berbaring di kasur sederhana, menatap plafon kayu yang penuh retakan. Pikirannya dipenuhi wajah ayahnya yang semakin sering melamun. Bapak sembunyikan sesuatu, bisiknya pada diri sendiri, tapi ia tak tahu apa. Di luar, Widodo masih terjaga, matanya menatap kalung di tangannya, seolah melihat jalan keluar dari hidup yang telah lama menyiksanya. Di lain hari, matahari siang membakar ubun-ubun Widodo saat ia duduk di bangku kayu warung kecil di pinggir desa. Di depannya, semangkuk soto ayam mengepul, tapi ia hanya memandanginya tanpa selera. Pikirannya penuh dengan suara Pak Haji Muin, rentenir desa, yang kemarin kembali menagih utang dengan ancaman dingin. Tanahmu atau uangmu, Widodo? Pilih cepat.
Widodo menggenggam sendoknya erat, jari-jarinya gemetar. Sebagai buruh tani, penghasilannya tak pernah cukup, apalagi untuk melunasi utang yang kini membengkak seperti bola salju. Rasa malu sebagai ayah yang tak mampu menafkahi Sari menyengat lebih tajam dari terik matahari. Ia menunduk, berharap piring soto itu bisa memberikan jawaban. Widodo, lama gak ketemu." Suara nyaring memecah lamunannya. Widodo mendongak, melihat Kardiman berdiri di depan warung, mengenakan kemeja batik mengkilap dan celana kain yang terlalu rapi untuk suasana desa. Kardiman, teman lama Widodo dari masa muda, kini juragan pupuk di desa tetangga. Wajahnya penuh senyum, tapi matanya licik, seperti kucing yang mengintai mangsa. "Duduk sini, Kar," kata Widodo, berusaha tersenyum meski hatinya kacau. Kardiman menarik kursi, memesan segelas es teh, dan mulai berbual tentang panen, harga pupuk, dan mobil barunya yang cuma buat jalan-jalan. Widodo mendengarkan dengan setengah hati, iri bercampur putus asa. "Kar, ada kerjaan buat aku nggak?" tanya Widodo tiba-tiba. Suaranya pelan tapi penuh harap. "Maaf Do, gak ada lowongan sekarang." Widodo menunduk, menahan kekecewaan. Tapi Kardiman tak berhenti di situ. Ia mencondongkan tubuh, suaranya merendah. "Tapi kalau kamu mau cara instan buat sugih, aku tahu jalannya, Dok." Widodo mengerutkan kening, bingung. "Hah? Cara instan? Maksudmu apa?" Kardiman tersenyum lebar, giginya berkilau di bawah sinar matahari. "Gak bisa ngomong di sini, ayo ke rumahmu, kita bicara." Sore itu di rumah kayu Widodo yang sepi, Sari sedang bekerja di toko pakaian. Kedua pria itu duduk di ruang tamu yang sempit. Angin sore masuk melalui jendela tanpa kaca, membawa aroma tanah basah dari sawah. Kardiman bersandar di kursi, kakinya selonjor, seolah ia tuan rumah. "Aku cerita sesuatu ya, tapi kamu harus buka pikiran," kata Kardiman, nadanya penuh rahasia. Widodo mengangguk, meski ada rasa tak nyaman di dadanya. Kardiman mulai bercerita tentang sebuah goa di kaki gunung, tempat ia melakukan ritual khusus yang mengubah hidupnya dari miskin menjadi juragan. "Pesugihan," katanya belak-belakan, matanya menatap Widodo tajam. "Aku gak bohong, lihat hidupku sekarang, rumah besar, mobil, sawah, semua dari sana." Widodo terdiam, jantungnya berdetak lebih kencang. Pesugihan? Ia pernah mendengar cerita-cerita seram tentang orang yang membuat perjanjian dengan makhluk gaib demi kekayaan, tapi ia selalu menganggapnya dongeng. "Halah, kamu serius, Kar?" tanyanya, suaranya ragu. Kardiman tertawa, tapi tawanya tak hangat. "Serius? Aku dulu kayak kamu. Pelarat, dihina, gak dianggap. Orang miskin selalu jadi penutup pintu. Kamu mau hidup begini selamanya? Sari pantas dapat lebih kan?" Kata-kata itu menusuk tepat di hati Widodo. Ia memikirkan Sari yang setiap hari berjalan kaki ke toko demi gaji kecil, yang menolak lamaran pria kaya demi prinsipnya. Rasa malu sebagai ayah kembali menggerogoti. "Aku gak yakin, Kar. Lah itu kan bahaya," kata Widodo, mencoba bertahan. Kardiman mengedikkan bahu. "Bahaya apa? Yang bahaya itu hidup miskin, dihina tetangga, dikejar rentenir. Aku cuma ngasih tahu jalan, terserah kamu lah." Widodo menunduk, pikirannya berputar. Ia membenci dirinya yang mulai tergoda, tapi bayangan hidup tanpa utang, tanpa cemoohan begitu menggoda. "Di mana tempatnya, Kar?" tanyanya. Akhirnya suaranya nyaris berbisik. Kardiman tersenyum licik, merogoh saku dan menuliskan alamat di secari kertas. "Di hutan, di kaki Gunung Kolo. Cari gua di ujung jalan setapak. Tapi ingat, ada persembahan yang harus kau lakukan." Widodo mengangguk, mengabaikan peringatan itu. Pikirannya sudah penuh dengan harapan palsu. Malam itu, saat Sari pulang dari toko, Widodo sudah menyiapkan rencana. Mereka duduk di teras seperti biasa, tapi Widodo tampak gelisah. "Sari, besok bapak mau ke kota," katanya tiba-tiba, menatap piring kosong di depannya. Sari mengerutkan kening. "Ke kota? Buat apa, Pak?" Widodo memaksakan senyum. "Ketemu temen lama, siapa tahu bisa pinjam duit buat bayar utang."
Sari mengangguk pelan, wajahnya penuh kepercayaan. "Hati-hati ya Pak, jangan dipikirin terus, nanti sakit." Widodo hanya menggumam, menghindari mata putrinya. Ia benci berbohong, tapi ia tak melihat jalan lain. Dalam hati ia berkata pada diri sendiri bahwa ini demi Sari, demi masa depan mereka. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Widodo sudah bersiap. Ia memasukkan pakaian ganti, senter, dan sebotol air ke dalam tas kain tua. Sari masih tidur di kamarnya, dan Widodo tak membangunkannya. Takut melihat mata polos itu lagi. Ia melangkah keluar. Pintu kayu berderit pelan saat ditutup. Jalan menuju hutan di kaki Gunung Kala cukup jauh, dan Widodo naik angkot sampai batas desa sebelum melanjutkan dengan berjalan kaki. Pagi itu cerah, tapi saat ia memasuki hutan, udara berubah sejuk, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan. Pohon-pohon besar menjulang, ranting-rantingnya membentuk kanopi yang memblokir sinar matahari. Perjalanan berjam-jam membuat kaki Widodo pegal, tapi ia terus melangkah, didorong oleh campuran harapan dan ketakutan. Saat senja tiba, kabut tipis mulai turun, membalut hutan dalam suasana kelabu. Suara jangkrik dan katak bersahutan, kadang diselingi kicau burung yang tiba-tiba berhenti, seolah ada yang mengintai. Widodo menyalakan senternya. Cahaya kuningnya memantul di daunan basah. Ia merasa aneh, seperti ada yang mengikuti. Srek, srek. Suara langkah di belakang membuatnya membeku. Ia menoleh cepat, tapi hanya melihat bayangan pohon yang bergoyang ditiup angin. Cuma perasaan, gumamnya. Meski bulu kuduknya berdiri, ia mempercepat langkah. Kertas dari kardiman digenggam erat di saku celananya. Hutan semakin gelap dan suhu turun drastis. Widodo menggigil, menyesal tak membawa jaket. Ia berhenti sejenak untuk minum. Nafasnya membentuk uap di udara dingin. Sudah dekat, katanya pada diri sendiri, meski ia tak yakin. Akhirnya setelah melewati jalan setapak yang dipenuhi akar dan batu, ia melihatnya. Sebuah goa di kaki bukit. Mulutnya kecil tapi gelap seperti lubang tanpa dasar. Akar-akar pohon besar menjuntai di depannya, bergerak pelan seolah hidup. Widodo menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Ia mengarahkan senter ke dalam goa, tapi cahayanya seolah ditelan kegelapan. Tiba-tiba tawa rendah bergema dari dalam. Suara yang bukan manusia, tapi penuh ejekan. Widodo mundur selangkah. Tangannya gemetar, tapi ia tahu tak ada jalan kembali. Dengan nafas tersengal, ia melangkah masuk. Cahaya senternya menyala redup, menembus kegelapan yang seolah menantinya. Kegelapan gua menelan cahaya senter Widodo, seolah menolak kehadirannya. Udara di dalam lembab dan dingin, bercampur bau tanah basah dan sesuatu yang busuk, seperti daun membusuk yang terlupakan. Langkahnya pelan. Setiap tapak di lantai batu terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya mundur. Widodo menelan ludah. Jantungnya berdetak tak karuan. Tawa rendah yang ia dengar di mulut gua tadi masih bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding gua, ia melihat bayangan bergerak. Kalajengking kecil merayap cepat. Ekornya melengkung siap menyengat. Sesekali desis pelan terdengar dari sudut gelap. Mungkin ular, mungkin sesuatu yang lebih buruk. Terus jalan, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri, meski suaranya gemetar. Cahaya senternya menyapu lorong sempit, memantul di stalaktit yang meneteskan air. Widodo merasa seperti masuk ke perut bumi, tempat yang tak seharusnya dimasuki manusia. Setelah beberapa langkah, lorong melebar menjadi ruangan besar. Di tengahnya, seorang lelaki tua duduk bersila di atas batu besar. Matanya tertutup, tangannya memegang sesuatu. Rambutnya panjang dan putih, terurai di pundak jubah lusuhnya. Widodo membeku, tak yakin apakah harus bicara. Tiba-tiba lelaki itu membuka mata. Bola mata kuningnya menyala di kegelapan dan tertawa mengejek. "Berani juga kau masuk, manusia," katanya. Suaranya serak tapi penuh ejekan. Widodo mundur selangkah, tangannya menggenggam senter erat. Saya Widodo. Saya mencari." Ia terhenti tak tahu bagaimana menyebutnya.
Mbah Rois tahu apa yang kamu cari, potong lelaki itu yang ternyata bernama Mbah Rois. Ia bangkit, tubuhnya kurus tapi gerakannya lincah seperti laba-laba. Yang kau cari kekayaan kan? Semua yang datang ke sini cari itu. Widodo mengangguk pelan, merasa telanjang di bawah tatapan Mbah Rois. Tapi itu tidak gratis. Lanjutnya, senyumnya memperlihatkan gigi yang hilang beberapa. Ikut aku. Mbah Rois berjalan menuju dinding gua, di mana celah kecil mengarah keluar. Widodo mengikuti, kakinya terasa lemah, seolah menolak perintah otaknya. Di luar gua, malam telah turun. Langit hitam pekat tanpa bintang. Hanya rembulan pucat yang menyelinap di sela awan. Mbah Rois membawa Widodo ke air terjun kecil yang mengalir di samping gua. Airnya berkilau aneh di bawah cahaya bulan. Di dekat air terjun, sebuah batu besar berdiri. Permukaannya licin oleh lumut. "Di sini kamu bertapa," kata Mbah Rois. Suaranya tiba-tiba serius. "Semalam penuh, tanpa makan, tanpa tidur, dan baca ini." Ia menyerahkan secari kertas lusuh, penuh tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. "Jangan hiraukan apapun yang kamu dengar atau lihat. Kalau gagal, nyawamu yang akan menjadi taruhannya." Widodo menelan ludah. Tangannya gemetar saat menerima kertas itu. Apa yang akan datang, Mbah?" tanyanya. Tapi Mbah Rois hanya tersenyum, lalu menghilang di kegelapan, meninggalkan Widodo sendirian. Widodo duduk di batu besar. Kertas di tangannya terasa berat meski ringan. Di depannya, Mbah Rois telah menyiapkan sesajen, bunga layu, pisang busuk, dan mangkuk berisi cairan merah yang baunya menyengat. Kemenyan dinyalakan. Asapnya mengepul membentuk spiral putih yang naik ke udara. Widodo mulai membaca mantra. Suaranya pelan dan tersendat. Kata-kata asing itu terasa aneh di lidahnya. Angin malam bertiup, membawa hawa dingin yang merasuk ke tulang. Air terjun di depannya bergemuruh pelan, tapi suara itu seolah bercampur dengan bisikan yang tak jelas. Tak lama kemudian, gangguan dimulai. "Widodo!" Suara lirih memanggil namanya dari belakang, seperti angin yang berbisik. Ia menoleh sedikit, tapi ingat peringatan Mbah Rois dan kembali fokus pada mantra. Srek, srek. Langkah kaki berat mengguncang tanah, mendekat perlahan. Widodo memejamkan mata. Keringat membasahi dahinya meski udara dingin. Ia merasakan kehadiran sesuatu di belakang, besar, berat, dengan nafas kasar yang bau seperti bangkai. "Jangan menoleh," katanya pada diri sendiri. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah mantra yang terus ia ulang. Bayangan besar melintas di sudut matanya. 2 titik merah menyala seperti bara di kegelapan. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia tetap duduk. Tangannya mencengkram kertas hingga kusut. Gangguan itu berhenti sejenak, digantikan keheningan yang lebih mencekam. Widodo membuka mata perlahan. Mantra masih bergumam di bibirnya. Tiba-tiba, air terjun di depannya berhenti mengalir, seolah waktu membeku. Dari kabut yang muncul dari air, sosok mengerikan melangkah keluar. Tubuh atasnya adalah wanita cantik. Kulitnya pucat seperti porselen. Rambut hitamnya terurai hingga pinggang, dan mahkota emas berkilau di kepalanya. Tapi bagian bawahnya, Widodo menahan nafas. Bagian bawahnya adalah tubuh kalajengking raksasa. Kaki-kakinya berdetak di batu. Ekornya melengkung dengan sengat yang mengilap. "Nyai Kalajengking," bisik Widodo tanpa sadar. Tubuhnya gemetar. Manusia," kata siluman Nyai Kalajengking. Suaranya merdu, tapi penuh ancaman, seperti lagu yang menggoda kematian. "Apa yang kau cari di tempatku?" Widodo menunduk, tak berani menatap mata kuningnya yang menyala. Saya ingin kaya, Nyai. Saya sudah lelah miskin." Nyai tertawa. Suaranya bergema hingga goa bergetar. "Kekayaan bukan hadiah, manusia. Ada usaha yang harus dilakukan." Ia melangkah mendekat. Kaki kalajengkingnya berdetak pelan. "Setiap lelaki yang menikahi putrimu Sari,
Ia harus menjadi tumbalku. Setuju? Widodo terdiam. Gambar wajah Sari muncul di benaknya. Senyum polosnya, tangannya yang lembut saat mencium tangan ayahnya. Tapi bayangan itu cepat digantikan oleh tumpukan uang, hinaan tetangga, dan ancaman Pak Haji Muin si lintah darat. Ambisinya membutakan, menenggelamkan keraguan kecil di hatinya. Saya setuju, Nyai, katanya. Suaranya mantap, meski dadanya sesak. Nyai Kalajengking tersenyum, memperlihatkan gigi runcing. Ia mengulurkan tangan, sebuah kalung emas muncul dari udara. Leontinnya berbentuk kalajengking kecil yang seolah hidup. Berikan ini pada putrimu, pastikan ia memakainya saat menikah. Jangan pernah dilepas. Widodo mengangguk, tangannya gemetar saat menerima kalung itu, dingin seperti es di telapaknya. Nyai menghilang secepat ia muncul. Air terjun kembali mengalir, dan kemenyan padam sendiri. Widodo terduduk, nafasnya tersengal. Mantra di tangannya sudah tak bisa dibaca lagi. Kertas itu jatuh ke tanah, basah oleh air yang menetes dari batu. Ia memandang kalung di tangannya, cahayanya berkilau aneh di bawah rembulan. Harapan membuncah di dadanya, tapi ada rasa bersalah kecil yang mencoba muncul. Rasa yang ia tepis dengan cepat. Ini demi kehidupanku yang lebih baik dan demi anakku Sari, katanya pada diri sendiri, meski suaranya tak yakin. Singkat cerita, pagi menyingsing saat Widodo keluar dari hutan. Wajahnya pucat, matanya cekung karena tak tidur. Perjalanan pulang terasa lebih ringan, tapi kalung di saku celananya seolah menekan dadanya. Ia tiba di rumah saat siang. Matahari sudah tinggi. Sari yang kebetulan libur kerja sedang menyapu teras. Bapak pulang? Serunya, wajahnya cerah. Pinjamannya dapat, Pak. Widodo menggeleng, memaksakan senyum. Tidak jadi, Sari. Teman Bapak lagi susah. Sari mengangguk, tak curiga. Tapi ia memperhatikan ayahnya yang segera masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Widodo membuka laci tua di sudut kamar, menyembunyikan kalung di bawah kain lusuh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap dinding dengan mata kosong. Pikirannya penuh dengan janji kekayaan dan bayangan sesuatu yang mengerikan yang ia pilih untuk abaikan. Di lain hari, Sari berdiri di balik etalase toko pakaian, menyusun kaos yang baru datang dengan gerakan otomatis. Cahaya matahari sore menyelinap melalui jendela kaca, memantul di lantai keramik yang mulai kusam. Toko itu sepi hari ini, hanya sesekali pelanggan masuk. Kebanyakan hanya melihat tanpa membeli. Sari menghela nafas. Tangannya berhenti sejenak. Pikirannya melayang ke ayahnya, Widodo, yang akhir-akhir ini sering menyendiri di rumah. Matanya kosong, seperti menyimpan rahasia. Ia ingin bertanya, tapi setiap kali mencoba, Widodo selalu mengelak dengan senyum paksa. Fokus kerja aja, Sari, katanya kemarin, tapi nada suaranya tak seperti biasa. Dari pintu toko memecah lamunannya. Seorang pemuda masuk, mengenakan kemeja polos yang sedikit kusut dan celana jeans sederhana. Wajahnya ramah, dengan senyum kecil yang membuat matanya menyipit. Permen apa yang paling genit? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya ringan, Sari mengerja bingung. Apa? Pemuda itu tertawa pelan, menggaruk tengkuknya. Hehehe, Candi Borobudur genit kan? Candy Borobudur. Sari tak bisa menahan senyum. Wajahnya memanas karena tertawa kecil itu. Ih, garing banget, balas Sari. Tapi nada suaranya hangat. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Arga, 25 tahun, yang sedang mencari kemeja untuk acara keluarga. Obrolan mereka mengalir alami, dari kemeja yang cocok hingga cerita kecil tentang desa. Arga berbeda dari pemuda seperti Danu, yang selalu menggoda di pinggir sawah setiap sore, yang selalu bersiul-siul, catcalling. Arga tulus, sedikit pemalu, dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Sari bercerita tentang kesukaannya menanam bunga di belakang rumah. Sebelum pergi, Arga meminta nomor teleponnya dengan alasan, siapa tahu butuh rekomendasi kemeja lagi. Sari ragu sejenak, tapi ada sesuatu di mata Arga yang membuatnya merasa aman. Ia menuliskan nomor di secarik kertas, tangannya sedikit gemetar. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tumbuh melalui pesan singkat dan pertemuan kecil. Suatu sore, Arga menunggu Sari di ujung jalan.
jauh dari Pranggok tempat Danu dan teman-temannya nongkrong. Mereka berjalan bersama di pinggir sawah. Langit jingga menyapa mereka dengan lembut. "Kamu suka bunga, tapi kenapa nggak pernah bawa ke toko?" tanya Arga. Tangannya memetik selai rumput ilalang. Sari tersenyum, menatap sawah yang bergoyang ditiup angin. "Bunga lebih cantik di tempatnya, kalau dipetik cepat layu." Arga mengangguk, matanya penuh kekaguman. "Kamu beda, Sari, nggak kayak orang lain di desa ini." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat hati Sari hangat, seperti menemukan oase di tengah gurun. Sementara itu, di rumah, Widodo semakin berubah. Ia sering duduk sendirian di kamar, menatap laci tua di sudut ruangan tempat ia menyimpan kalung emas dari Nyai Kalajengking. Cahaya kalung itu seolah hidup, berkilau meski tanpa sinar. Widodo tahu apa yang harus ia lakukan, memberikan kalung itu pada Sari, menunggu pernikahan yang akan membawa kekayaan. Tapi setiap kali memikirkan langkah itu, dadanya sesak, seolah ada suara kecil di hatinya yang berbisik. "Berhenti." Ia mengusir suara itu, mengingatkan diri sendiri bahwa ini demi masa depan Sari, demi keluar dari jerat hutang yang mencekik. Suatu malam, saat mereka makan malam dengan tempe goreng dan sayur kol, Widodo menatap Sari dengan mata yang tak biasa. "Sari, kamu sudah 22 tahun, gak mikir nikah?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya datar tapi penuh tekanan. Sari mengerutkan kening. Sendoknya terhenti di udara. "Belum, Pak. Saya masih mau bantu Bapak dulu." Widodo menghela nafas. Wajahnya keras. "Hidup gak cuma bantu Bapak. Kamu butuh masa depan sendiri." Sari mengangguk pelan, bingung dengan nada ayahnya yang tak seperti biasa. Ia ingin bertanya, tapi Widodo sudah bangkit, masuk ke kamar tanpa sepatah kata lagi. Beberapa minggu kemudian, Arga mengumpulkan keberanian untuk melamar. Ia datang ke rumah Widodo bersama ibunya, membawa seperangkat seserahan dan sebagai tanda serius, membawa perhiasan. Sari yang duduk di samping bapaknya merasa jantungnya berdetak kencang. Arga berbicara dengan lugas, meski suaranya sedikit gemetar. "Saya ingin menikahi Sari, Pak. Saya janji akan jaga dia sebaik mungkin." Widodo menatap Arga lama, matanya menyipit, seolah menimbang sesuatu yang lebih besar dari lamaran itu. "Baik," katanya akhirnya, suaranya datar. "Tapi saya mau pernikahannya cepat, sebulan dari sekarang." Sari mengerjap, terkejut. "Sebulan? Tapi Pak..." Widodo memotong. "Gak usah lama-lama. Kalau serius, lebih cepat lebih baik." Arga mengangguk, meski tampak bingung. Sementara Sari hanya diam, pikirannya kacau. Persiapan pernikahan berlangsung seperti angin puyuh. Widodo tampak terlalu antusias, bahkan meminjam uang dari tetangga untuk menggelar acara megah yang tak sesuai dengan kondisi mereka. Ia memesan tenda besar, menyewa catering, dan memastikan undangan sampai ke setiap rumah di desa. Sari memperhatikan ayahnya yang bergerak seperti kesetanan. Tak lagi melamun, tapi penuh energi aneh. "Pak, kita nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah mewah-mewah, ini kan cuma nikahan," katanya suatu sore, saat Widodo sibuk menghitung daftar tamu. Widodo tersenyum tipis, tapi matanya tak menatap Sari. "Biar orang tahu kita nggak sembarangan, Sari." Sari mengangguk, tapi ada rasa tak nyaman di dadanya, seperti ada yang disembunyikan bapaknya. Seminggu sebelum pernikahan, Widodo memanggil Sari ke kamarnya. Ia mengeluarkan kalung emas dari laci. Liontin siluman Kalajengkingnya yang berkilau di bawah lampu minyak. "Ini buat kamu, Duk," katanya. Suaranya pelan tapi tegas. "Hadiah, pakai pas nikah nanti ya." Sari mengambil kalung itu. Jarinya merasakan dingin aneh dari logam itu. "Hah? Kok ada lambang Kalajengking? Aneh banget sih, Pak," katanya mencoba tersenyum. Widodo tak menjawab, hanya mengangguk. "Pokoknya dipakai ya, jangan dilepas." Sari mengangguk, meski liontin itu membuatnya merinding tanpa alasan jelas. Ia menyimpan kalung di kotak kecil di kamarnya, berjanji pada diri sendiri untuk memakainya demi ayahnya. Malam sebelum pernikahan, Sari duduk di ranjangnya, menatap gaun pengantin sederhana yang tergantung di dinding. Pikirannya penuh dengan Arga, senyumnya, janjinya,
untuk membangun hidup bersama. Tapi kebahagiaan itu tercampur dengan kekhawatiran tentang bapaknya yang semakin sulit dibaca. Ia tertidur dengan susah payah dan di tengah malam, mimpi buruk menyerang. Dalam mimpinya, ia melihat kalajengking raksasa merayap di tubuhnya. Kaki-kakinya menusuk kulitnya. Sengatnya mengarah ke jantungnya. Ia terbangun dengan teriakan kecil. Keringat membasahi dahinya. Kalung di meja samping ranjang seolah menatapnya. Liontin berkilau di kegelapan. Cuma mimpi, gumamnya. Tapi tangannya gemetar saat memegang kalung itu. Ia ingin melepasnya dari pikirannya, tak ingin merusak hari besarnya. Pagi hari pernikahan tiba. Sari berdiri di depan cermin kecil, mengenakan gaun putih sederhana yang disulam bunga-bunga kecil. Ia memasang kalung emas di lehernya. Liontin kalajengking itu terasa berat meski ringan. Di luar, desa sudah ramai dengan suara tetangga yang membantu memasang tenda. Sari menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah keluar, wajahnya penuh harapan untuk hidup baru bersama Arga. Di kejauhan, Widodo berdiri di bawah pohon kelapa, menatap putrinya dengan ekspresi aneh, campuran harapan yang membuncah dan ketakutan yang ia sembunyikan di balik senyum tipis. Tangan di sakunya menggenggam kertas tua dari goa, seolah memastikan janji yang telah ia buat masih ada. Pagi itu, desa berdenyut dengan kehidupan. Tenda besar berdiri di halaman rumah Widodo, dihiasi kain putih dan bunga. Bunga-bunga plastik yang berkilau di bawah matahari. Tamu berdatangan. Wajah-wajah familiar dari desa mengenakan batik terbaik mereka. Berdesakan untuk melihat acara pernikahan Sari dan Arga. Suara gamelan mengalun pelan, bercampur tawa anak-anak yang berlarian di pinggir sawah. Sari duduk di pelaminan. Gaun putihnya sederhana tapi anggun. Cadar tipis menutupi wajahnya yang tersipu. Kalung emas dengan liontin kalajengking tergantung di lehernya, dingin di kulitnya. Tapi ia tak memikirkannya. Hari ini adalah tentang Arga, tentang janji baru. Di sampingnya, Arga tersenyum lebar. Matanya penuh kehangatan. Tangannya sesekali mencari sentuhan di jari Sari. Akad nikah berlangsung di dalam rumah. Di hadapan penghulu dan saksi, Arga duduk tegak. Suaranya mantap saat mengucap ijab kabul. Saya terima nikahnya Sari binti Widodo dengan mas kawin dan blablabla. Sebenarnya sah dibayar tunai. Penghulu mengangguk, lalu menoleh ke saksi. Sah? Tanyanya. Sah, seru para saksi serentak. Disusul tepuk tangan dan sorak dari tamu. Sari menunduk, pipinya memanas di balik cadar. Jantungnya berdetak penuh bahagia. Di sudut ruangan, Widodo berdiri dengan tangan disilang. Wajahnya berusaha tersenyum, tapi matanya gelisah. Melirik kalung di leher Sari setiap beberapa menit. Ia mengusap keringat di dahinya, meski udara pagi sejuk. Pesta berlangsung hingga sore dengan hidangan nasi kuning, ayam panggang, dan kue-kue manis yang Widodo pesan dengan uang pinjaman. Tetangga bergunjing tentang kemegahan acara itu. Tak biasa untuk keluarga miskin seperti Widodo. Dari mana duitnya ya? Bisik seorang ibu ke temannya, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Hari itu adalah hari bahagia. Sari dan Arga menerima ucapan selamat. Tangan mereka tak pernah lepas. Saat matahari tenggelam, tamu mulai pulang, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi piring kotor dan kursi-kursi kosong. Sari merasa lelah tapi penuh harap, siap memulai hidup baru. Malam tiba, membawa keheningan yang kontras dengan hiruk pikuk siang tadi. Sari dan Arga masuk ke kamar pengantin. Sebuah ruangan kecil yang dihias sederhana dengan kelambu putih dan bunga melati di atas ranjang. Arga menutup pintu kayu dengan pelan. Senyumnya sedikit gugup tapi penuh kasih. Akhirnya cuma kita berdua, katanya, mencoba mencairkan suasana. Sari tersenyum, duduk di tepi ranjang. Tangannya memainkan ujung gaunnya. Tapi tiba-tiba tubuhnya terasa aneh. Panas menyelinap di dadanya, seperti api kecil yang menyala dari dalam. Pandangannya kabur sejenak, dan suara gemuruh rendah bergema di kepalanya, seperti air terjun yang jauh. Ia menggenggam kalung di lehernya. Liontin kalajengking itu terasa lebih berat dari biasanya. Kamu baik-baik aja sayang? Tanya Arga, memperhatikan wajah Sari yang memucat. Sari mengangguk cepat, berusaha tersenyum. Cuma capek, katanya, meski suaranya lemah. Tanpa ia sadari, sesuatu yang lain mengambil alih.
siluman Nyai Kalajengking. Melalui kalung itu merasuki tubuh Sari. Matanya yang tadi lembut kini berkilat aneh. Gerakannya menjadi lebih lambat, hampir seperti boneka yang digerakkan tali. Arga tak menyadari perubahan itu, terlalu tenggelam dalam kebahagiaan malam pertama mereka. Di tengah malam, saat bulan tinggi di langit, Nyai dalam tubuh Sari bergerak mendekati Arga. Sosok itu tak lagi Sari, tapi sesuatu yang haus, sesuatu yang lapar akan nyawa. Arga masih tersenyum, tak melihat bahaya. Dalam hitungan detik, Nyai menyedot nyawa Arga. Tangan tak terlihat mencengkeram jantungnya hingga berhenti. Luka lebam biru muncul di leher Arga. Matanya terbuka lebar, kaku dalam kematian. Pagi menyingsing, sinar matahari masuk melalui celah jendela. Sari tersadar dengan kepala pening. Tubuhnya lemas seperti habis berlari. Ia menoleh ke samping, dan dunia seolah runtuh. Arga terbaring di sampingnya. Wajahnya pucat pasi, membiru, matanya kosong, tubuhnya dingin. Luka lebam biru di lehernya mencolok seperti cap mengerikan. "Mas Arga!" teriak Sari. Suaranya pecah. Ia mengguncang tubuh suaminya, tapi tak ada respons. Air mata membanjiri wajahnya, nafasnya tersengal. Bapak!" Ia berlari ke pintu, membukanya dengan tangan gemetar. Widodo yang sedang minum kopi di teras berlari masuk, wajahnya penuh pura-pura panik. "Apa ini, Sari?" tanyanya, meski matanya tak bisa menyembunyikan kilat aneh. Tetangga segera berdatangan. Suara tangisan dan bisikan memenuhi rumah. Mantri desa, seorang pria tua bernama Pak Sutar, memeriksa Arga dengan wajah muram. "Serangan jantung," katanya setelah memeriksa, meski nadanya ragu. "Tapi aneh, orang muda begini kok." Sari menggeleng, memeriksa, menangis di sudut kamar. "Gak mungkin, dia sehat semalam." Tapi tak ada yang bisa membantah dokter. Hari itu, Arga dimakamkan dengan cepat di pemakaman desa, diiringi isak tangis dan gunjingan tetangga. "Kasihan Sari, baru sehari nikah, sudah menjanda," bisik mereka. Wajah penuh iba tapi mata penuh rasa ingin tahu. Sari duduk di kamarnya. Setelah pemakaman, matanya sembab. Gaun pengantin masih tergeletak di lantai. Dunianya hancur dalam semalam, dan tak ada penjelasan yang masuk akal. Widodo masuk. Wajahnya dibuat sedih, tapi ada keganjilan dalam sikapnya. Ia terlalu tenang untuk seorang ayah yang baru kehilangan menantu. "Sabar ya Sari, ini takdir," katanya. Tangannya menyentuh pundak Sari. Sari menatap bapaknya, ingin percaya, tapi ada yang salah. "Bapak gak sedih? Arga baru aja pergi, Pak," katanya. Suaranya penuh duka. Widodo menghela nafas, menghindari matanya. "Bapak sedih, tapi hidup harus terus jalan." Sari hanya diam, pikirannya kacau. Sore itu, saat Sari masih tenggelam dalam duka, Widodo pergi ke kamarnya untuk mengambil baju ganti. Ia membuka lemari tua dan matanya membelalak. Di dalam, terselip di antara kain-kain lusuh, ada tumpukan uang kertas dan beberapa keping emas kecil berkilau seperti janji yang terpenuhi. Jantungnya berdetak kencang, tangannya gemetar saat menyentuh uang itu. Sudah dimulai, gumamnya. Wajahnya penuh kemenangan yang disembunyikan. Ia menutup lemari cepat, berpura-pura biasa saat kembali ke ruang tamu. "Sari, Bapak dapat kerjaan baru kemarin. Besok mau lihat sawah, siapa tahu bisa beli," katanya tiba-tiba. Suaranya terlalu ceria. Sari mendongak, alisnya berkerut. "Hah? Kerjaan baru? Kapan, Pak?" Widodo mengedikan bahu. Urusan Bapak. Pokoknya kamu istirahat saja." Sari mengangguk pelan, tapi kecurigaan mulai tumbuh di hatinya. Ayahnya tak pernah ceria ini, apalagi di hari seperti ini. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamar, menatap cermin kecil di meja rias. Kalung kalajengking masih di lehernya. Liontinya seolah menatap balik. Ia ingin melepasnya, tapi ingat perintah bapaknya. Jangan dilepas. Pikirannya penuh dengan wajah Arga, luka lebam itu, dan sikap ayahnya yang tak masuk akal. Tiba-tiba, bayangan bergerak di cermin. Sesuatu yang besar, seperti kalajengking raksasa, melintas di belakang pantulannya. Sari menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Jantungnya berdetak kencang. Suara ketukan pelan datang dari lemari di sudut kamar. Ia bangkit, kakinya gemetar, mendekati lemari dengan nafas tertahan.
Saat membukanya, hanya pakaian tua yang tergantung. Tapi ketika ia menoleh ke cermin lagi, pantulan wajahnya bukan miliknya. Wajah itu pucat dengan mata kuning menyala dan senyum mengerikan. Nyai Kalajengging. Sari menjerit, tubuhnya kaku, lalu jatuh pingsan ke lantai. Widodo mendengar jeritan itu dan berlari masuk. Ia mengangkat tubuh Sari ke ranjang. Wajahnya penuh pura-pura khawatir. "Semuanya akan baik-baik saja, Nduk," bisiknya, tapi matanya menyimpan rahasia gelap. Kilat kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia menatap kalung di leher Sari. Tangannya mengepal. Pikirannya penuh dengan kekayaan yang kini dalam genggaman dan pengorbanan yang sudah dilakukannya. Hutang lintah darat kepada sang haji sudah selesai. Widodo membeli sawah dan sekarang hidup dalam kecukupan. Langit malam di desa itu kelabu. Awan tebal menutupi bintang-bintang, seolah alam turut meratapi luka yang belum sembuh. Rumah kayu Widodo berdiri sunyi di ujung kampung. Lampu di terasnya berkedip lemah, nyaris padam. Di dalam, Sari duduk di ranjang kecilnya. Matanya masih kosong menatap dinding yang penuh keretakan. Kalung emas dengan liontin Kalajengging tergeletak di meja sampingnya. Tak lagi ia pakai sejak malam mengerikan itu. Wajahnya pucat, bekas air mata masih membekas di pipi. Tapi ada sesuatu yang baru di matanya. Tekad seperti bara kecil yang menolak padam. Di ruang tamu, Widodo menghitung tumpukan uang di meja. Jari-jarinya lincah bergerak cepat. Matanya berbinar di bawah cahaya lampu. Emas kecil berkilau di sampingnya. Hadiah dari perjanjian yang ia pikir akan mengubah hidupnya. Tapi setiap malam, saat desa tenggelam dalam keheningan, ia mendengar bisikan. Suara Nyai Kalajengging yang tertawa di sudut pikirannya mengingatkan bahwa pengorbanan belum lunas, belum selesai. Ia harus terus melakukan pengorbanan demi menjaga kekayaan. Ia mengusap wajahnya, berusaha mengabaikan rasa dingin yang merayap di punggungnya. Ini semua demi Sari dan demi membayar semua utang-utangku. Sekarang utangku lunas dan aku sudah kecukupan, gumamnya. Tapi kata-kata itu terasa hampa, seperti mantra yang kehilangan kekuatan. Desa berguncing tentang nasib Sari, tentang pengantin pria yang mati di malam pertama, tentang Widodo yang tiba-tiba punya uang untuk membeli sawah dan memperbaiki rumah. Pesugihan, bisik beberapa tetangga di warung kopi, tapi tak ada yang berani berkata terang-terangan. Sari mendengar bisikan itu dan setiap kata menusuk hatinya, menambah beban pertanyaan yang tak terjawab. Ia tak tahu apa yang terjadi malam itu, tapi bayangan wajah mengerikan di cermin, luka lebam di leher Arga, dan kilat aneh di mata bapaknya terus menghantui. Sari bangkit perlahan, tangannya meraih kalung itu. Liontin Kalajengging seolah menatapnya, berkilau dengan janji gelap. Ia menggenggam erat, jari-jarinya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan kemarahan. "Aku akan cari tahu," bisiknya pada dirinya sendiri. Suaranya pelan tapi penuh tekad. Ia tak tahu dari mana memulai. Tapi satu hal pasti, rahasia yang menghancurkan hidupnya tersembunyi di balik kalung ini. Dan ia tak akan berhenti hingga menemukan kebenaran, meski itu berarti menghadapi bapaknya sendiri atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau kemenyan yang samar. Seolah hutan di kaki gunung Kala ikut mengintai. Widodo menoleh ke jendela, wajahnya memucat sejenak, tapi ia menggeleng, mengusir bayangan yang tak ingin ia akui. Di kamarnya, Sari memasukkan kalung itu ke kotak kecil, menyimpannya di laci, tapi tak mengunci. Ia tahu, cepat atau lambat ia harus membukanya lagi. Malam itu, desa tidur dalam sunyi, tapi di rumah kecil itu, dua hati berdetak dengan rahasia masing-masing, menuju takdir yang belum terucap. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.